Saudara, baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tidak membantah nama Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendampingnya. Ganjar menyebut semua calon bacawa pres adalah pilihan terbaik dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pendampingnya di Pilpres. Ganjar Pranowo juga tidak membantah kabar nama Khofifah masuk bursa cawapresnya. Selain Ganjar, Khofifah juga dilirik jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Cawapres mungkin udah ada tuh Pak, udah. Sabar. Sudah kira-kira cluenya jadi apa? Cluenya masih sama kok yang seperti di Kompas. Kalau Bu Khofifah? Khofifah gimana? Semua punya kesempatan yang sama masih. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Khofifah jadi rebutan Ganjar dan Prabowo karena punya kekuatan politik cukup besar di Jawa Timur. Baik Khofifah bisa melipat gandakan kekuatan Ganjar maupun menambal kelemahan Prabowo di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah disebut mampu mengonsolidasikan kekuatan politik di kalangan Nahdliyin. Khofifah juga punya nilai tambah, yakni mewakili pemilih perempuan. Bagi Ganjar Pranowo yang kuat di Jawa Timur misalnya, kalau bersandingan dengan Khofifah tentu ini akan semakin menebalkan bahwa suara Ganjar akan semakin berlipat ganda dengan adanya Khofifah. Tapi bagi Prabowo Subianto, maka ini akan mampu menambal kekurangan di mana memang selama ini Prabowo ini cukup lemah di Jawa Timur. Yang kedua tentu di kalangan Nahdliyin harus kita akui Khofifah itu diyakini sebagai sosok yang mampu melakukan konsolidasi penetrasi kekuatan politik Nahdliyin. Karena kalau kita membaca angka-angka statistik bahwa tokoh yang dinilai punya representasi politik NU saat ini adalah Khofifah. Baru di bawahnya itu Mahfud MD, baru di bawahnya itu Muhaimin Iskandar. Nama Mahfud MD dan Khofifah disebut-sebut menguat sebagai bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut PDI Perjuangan mempertimbangkan Mahfud dan Khofifah karena keduanya memiliki suara yang kuat di Jawa Timur. Ayo Mas Kaisang ketemu Mbak Puan dulu. Ayo kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk. Nih udah ditunggu nih sama Mbak Puan Mas Kaisang. Kan kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jelang Pilpres, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilirik kubu Ganjar dan Prabowo. Di sisi pengusung Ganjar, Khofifah pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Juli lalu. Bahkan terbaru, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Khofifah masuk bursa calon wapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Ya bisa aja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Berarti masuk juga dalam radar. Khofifah juga masuk dalam radar bacawa pres pendamping Prabowo. Usai forum silaturahmi bersama ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar bilang, Khofifah jadi salah satu calon pendamping Prabowo sambil menunggu restu Jokowi dan para kiai. Ini nama Khofifah belum muncul di Gubernur, tidak mungkin Gubernur. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai-kiai tadi. Khofifah diincar para baca pres untuk menggait suara Nahdliyin dan mewakili sosok perempuan. Tim Liputan Kompas TV. Dua koalisi melirik Khofifah sebagai bacawa pres. Khofifah dinilai bisa memberi dampak elektoral besar di Jawa Timur. Kemana kira-kira Khofifah akan berlabuh dan bagaimana upaya relawan membantu Capres meraup suara di Jawa Timur? Kita akan bahas bersama dengan Kris Chandra, Ketua Umum Ganjaris, Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania, dan juga ada Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat petang, Mbak.
Saya ingin ke Ganjaris dulu, ke Bung Kris. Gimana, Ganjaris setuju kalau misalnya Kofifa yang jadi pendamping dari Ganjar Pranowo? Ya, selama Mas Ganjar yang menyetujui ya kami iya-iya saja. Hmm. Pada Tapi Anda, prinsipnya kami kan di relawan Ganjaris ini kan tidak masalah siapapun cawapresnya, yang terpenting adalah capresnya Mas Ganjar. oke, jadi siapapun tetap akan sepakat begitu ya? Iya, Apakah nama Kofifa sempat muncul mungkin di tengah teman-teman Ganjaris? sering muncul karena ya kita tahulah pergerakan dari Ibu Khofifah sendiri di Jawa Timur cukup kuat. Basis ketokohan beliau juga cukup kuat di Jawa Timur. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa di Jawa Timur sendiri pun proporsi ormas NU sekitar 78 dan Muhammadiyah sendiri 15,8%, ya itu memang banyak yang beranggapan bahwa basis dari suara pemilih yang beragama Islam di Jawa Timur itu ya lebih condong ke Ibu Khofifah. Oke, bagaimana dengan Bung Noel? Kalau di Prabowo Mania, nama Kofifa juga menguat ya, benar ya, untuk sebagai pendamping Ya. Pak Prabowo? Kita melihat Mbak Khofifah ini kan energi yang menurut kami luar biasa. Di Mbak Khofifah ini ada tiga kekuatan. Pertama, dia sebagai perempuan. Kedua, dia NU. Ketiga, dia adalah tokoh di Jawa Timur yang pasti memiliki dampak elektoral buat Pak Prabowo. Apalagi ditambah beliau ini kan ketua Muslimat NU. Itu sampai sekarang dia ketua umumnya. Artinya ketika Pak Prabowo menggandeng Mbak Khofifah, artinya Jawa Timur itu sebagai battle setelah Jawa Tengah, ya Jawa Timur lah yang menjanjikan kemenangan untuk Pak Prabowo di 2024. Maka dari itu harapan kami ketika ini terwujud, semoga aja ini menjadi pasangan yang menurut kita pasangan yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Ada lagi perempuan lahir setelah Bu Mega, ada Bu Khofifah. Karena kita mau kepemimpinan nasional ini, keterwakilan perempuan itu penting. Oke. Gitu. Karena perempuan itu punya energi yang kuat. Gitu. Oke, tapi Apalagi Bu Khofifahnya Bu mau Khofifah nggak ini kan kira-kira? energi. Pernah Kenapa? dibahas nggak soal itu? Kemarin kan disampaikan oleh Pak Asim, ada beberapa kandidat, ada Bu Khofifah, ada Mas Gibran, kemudian juga ada siapa tuh Pak Mahfud atau siapa itu disampaikan juga. Artinya siapapun punya peluang lah ya, artinya Oke. peluang untuk ikut dalam kontestasi di 2024 sebagai wapres. Nah, tinggal kita lihat aja nanti siapa yang benar-benar menjadi wapresnya Pak Prabowo. Oke. Ya kita sih siapapun lah ya, siapapun selama dua kriteria tadi. Pertama elektoral dan elektabilitas. Kenapa Oke. penting dua ini? Gitu, Mbak. Oke, saya ingin ke Bung Jayadi. Seberapa kuat sebenarnya Kofifa Indar Parawansa ini, Bung Jayadi? Kalau di Jawa Timur memang sampai hari ini Ibu Khofifah adalah tokoh yang paling populer ya, selain 3 tokoh capres ya, selain Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo, Ibu Khofifah adalah tokoh yang paling populer. Dan kalau kita urutkan siapa tokoh dari Jawa Timur yang paling mungkin menjadi cawapres, pilihan masyarakat masih ke Ibu Khofifah. Jadi memang sebagai gubernur, sebagai tokoh NU, sebagai tokoh muslimat, tokoh perempuan, Ibu Khofifah memang menjanjikan sebagai salah seorang tokoh yang sangat populer di Jawa Timur. Nah, karena itu baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu memang kalau kita melihat komposisi kekuatan di Jawa, memang memerlukan orang yang bisa membantu mereka memenangkan Jawa Timur. Oke. Untuk Pak Prabowo itu kan minimal karena 2 alasan ya. Pak Prabowo itu cukup kuat di Jawa Barat, lemah di Jawa Tengah. Di Jawa Timur masih punya potensi untuk menyaingi Ganjar, bahkan mengalahkan Ganjar. Tapi dia harus dibantu oleh orang yang memiliki kekuatan terutama di kalangan Nahdiyin, di daerah-daerah yang disebut dengan tapal kuda. Selama ini Prabowo tampaknya berusaha untuk mengandalkan Muhaimin ya dengan PKB-nya. Oke. Jadi karena Muhaimin dan PKB sudah keluar, maka harus ada orang yang bisa membantu Pak Prabowo untuk mengurangi kemungkinan keluarnya sejumlah pemilih Nahdiyin dan PKB akibat keluarnya Muhaimin dan PKB. Nah, itu salah satu tokoh yang bisa menjanjikan untuk itu adalah Khofifah. Di sisi lain Pak Ganjar itu kan kekuatannya di Jawa Tengah, lemah di Jawa Barat,
di Jawa Timur cukup kuat tapi bisa disaingi oleh Pak Prabowo. Karena itu kebutuhannya sama. Pak Ganjar pun kalau akan melepaskan Jawa Barat misalnya atau tidak menjadikan Jawa Barat battle utama, maka battle-nya, pertempurannya ada di Jawa Timur, dan itu memerlukan orang yang bisa membantu beliau untuk memperoleh suara Nahdien, karena PDIP bersama Ganjar itu kan sudah kuat di daerah-daerah yang terkategori mataraman ya, Islam nasionalis gitu, wong cilik dan sebagainya yang memang berbasis kepada PDI Perjuangan. Oke. Karena itu untuk memenangkan pertarungan diperlukan tambahan suara di kalangan Nahdien. Oke, Bung Jayadi, yang mana sih yang paling saling menguntungkan begitu? Khofifah ke Ganjar atau Khofifah ke Prabowo? Ya tentu bagi Khofifah. Bagi Khofifah tentu saja tergantung kepada siapa yang paling duluan mencalonkan cawapres kan. Oke. Gitu. Karena begini pertimbangan untuk menjadi cawapres itu kan memenangkan Jawa Timur adalah salah satu pertimbangan untuk memilih cawapres. Tapi jangan lupa pertarungan di pemilu 2024 itu nanti bukan pertarungan di mana ada calon yang dominan kan. Karena tidak ada calon yang dominan di antara ketiga nama itu, maka ada konsekuensi itu. Apakah misalnya memilih Khofifah di Jawa Timur itu tetap bisa membantu sang calon untuk memenangkan wilayah-wilayah di luar Jawa misalnya. Misalnya Ganjar memilih Khofifah. Lalu apakah Ganjar kan di beberapa daerah di luar Jawa cenderung cukup lemah. Di beberapa daerah Sumatera, Kalimantan, sejumlah wilayah di Sulawesi gitu. Demikian juga dengan Pak Prabowo. Apakah misalnya dengan mengambil Khofifah di Jawa Timur itu tidak menjadi melemahkan kekuatan Prabowo di wilayah-wilayah lain di luar Jawa misalnya, atau misalnya seperti di Jawa di Banten yang Prabowo cukup kuat. Jadi memang pertimbangannya tidak linear, tidak sederhana. Memenangkan Jawa Timur adalah salah satu pertimbangan. Dan itu harus dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan untuk kemenangan di wilayah-wilayah yang lain. Oke, kalau Ganjaris ini sebenarnya lebih berat ke mana? Memang lebih berat ke Khofifah begitu, bahwa dia yang paling besar peluangnya untuk melengkapi kebutuhan Ganjar atau kekurangan dari Ganjar? Ya, jadi kalau kami melihatnya bahwa peran dari Ibu Khofifah sendiri untuk membantu elektoral dari Mas Ganjar sendiri, ya kami melihat itu cukup besar. Tapi pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Bung Jayadi bahwa cawapres ini harus bisa membantu posisi dari Mas Ganjar sendiri di provinsi-provinsi lain, tidak hanya di Jawa Timur. Karena memang saat ini di Jawa Timur sendiri juga Mas Ganjar sendiri juga cukup bagus di sana gitu, basis pemilih ya, karena beliau juga dari kalangan ulama juga keluarganya, dan juga interaksi beliau dengan ulama di Jawa Timur pun cukup baik gitu loh. Dan jadi kami melihat sebenarnya ya baik Ibu Khofifah ataupun Pak Mahfud ya keduanya masih diterima di kalangan di Ganjaris gitu. Nah jadi ya pada prinsipnya kami berharap sekali bahwa cawapres yang nanti akan dibawa oleh Mas Ganjar ini adalah cawapres yang memang benar-benar bisa satu frekuensi dengan beliau dan bisa membantu elektoral beliau. Kalau kita bicara Rakernas PDIP ini kan ada dua nama mengerucut ya, yaitu Khofifah dan juga Mahfud MD. Kalau Ganjaris lebih berat kemana nih? Ya, keduanya sama beratnya. Pasti ada yang lebih berat dong. Keduanya sama beratnya karena sampai saat ini kami di Ganjaris pun masih fokus di akar rumput bagaimana untuk terus mensosialisasikan Mas Ganjar Pranowo yang popularitas beliau kan masih sekitar 84% masih bisa untuk ditingkatkan. Oke, jadi kalau misalnya dari Ganjaris, dari relawan ini, seberapa besar nih menurut Ganjaris cawapresnya ini akan memberi pengaruh bagi kemenangan Ganjar? Ya saat ini dari Mas Ganjar sendiri juga udah cukup kuat ya. Jadi sebenarnya cawapres ini sebenarnya dipilih juga untuk membantu basis elektoral di mana beliau yang agak lemah dikit aja gitu. Nah tapi ya pada prinsipnya ya saya melihat dari Mas Ganjar lebih memilih seorang cawapres yang bisa bekerja cepat, bergerak cepat untuk membantu beliau untuk menuju Indonesia Emas 2045. Elektoral tidak penting? Elektoral penting.
Jadi kalau misalnya kita bicara soal elektabilitas bakal cawapres, kira-kira Ganjaris lebih berat kemana? Ya, kami beratnya ya ke arah yang dimana Mas Ganjar memilih saja. Pada prinsipnya ya, pada prinsipnya ya kami menerima semuanya lah. Selama beliau sebagai capres. Oke, Fokus baik. kami itu saja. Kami tetap komitmen di situ. Oke, jadi mengikut saja ya dengan Mas Ganjar. Kalau dari Bung Noel, bagaimana? Lebih berat kemana ini inginnya? Ya kalau kita gini, prinsipnya yang tadi itu syarat menjadi 2 syarat itu soal Oke. elektabilitas dan elektoral. Yang paling Nah, mendekati itu siapa? kalau kita ini bisa argumentasi dengan Chris Chandra, sama beratnya nih. Karena dua-duanya pertama Jawa Timur, kedua NU, yang hanya membedakan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Tapi kalau mau ditanya lebih berat ya beratan Bukovifa karena beliau ini tokoh perempuan, NU Jawa Timur. Nah kalau mau dilihat kekuatan perempuan itu, wah jangan ditanya. Apalagi yang organisir itu Bukovifa. Oke. Bukovifa ini seorang organisatoris. Dia mampu bagaimana mengorganisir perempuan. Dan perempuan kalau sudah loyal, susah untuk berkhianat. Gitu. Oke. Bukan saya bilang laki-laki lebih mudah berkhianat. Tapi pada umumnya perempuan Tapi itu sudah bergerak Bukofifanya awalnya udah di ngasih tahun. sinyal belum bahwa menerima lamaran? Dari hasil diskusi-diskusi yang selama ini saya ikuti, Bukovifa itu kan hanya ikut pada patronnya yaitu kiai dan ulama. Apalagi Oke. kita lihat Bukovifa ini kan lahir dari santri. Dia pasti ada tokoh yang dia menjadi manutannya. Jadi ketika kiainya bilang ikut ya ikut gitu. Dan ini kan memang tradisinya santri. Budaya santri kan begitu, ikut pada ulama-ulamanya. Jadi menurut saya ya peluang Mbak Kofifa itu sangat tinggi karena memiliki 3 modal tadi. Pertama perempuan, kedua dia NU, ketiga Jawa Timur. Karena kita lihat nanti battle-nya itu Jawa Timur. Tapi Pak Anda Prabowo kan melihat signifikan Bukovifa di Jawa punya Barat. Kenapa? tapi Anda melihat Bukovifa ini besar peluangnya akan bergabung bersama dengan Pak Prabowo? Kansnya cukup besar. Tapi tetap Kansnya cukup besar. serahkan ke koalisi ya. Ke koalisi biar gimana pun kan yang menentukan koalisi. Tapi Oke. apapun menjadi pilihannya Pak Prabowo, itu pasti yang terbaik buat bangsa ini. Kayak Oke. gitulah kira-kira. Kalau bicara soal koalisi Indonesia Maju kan juga muncul nama Pak Airlangga ya. Ada juga muncul nama Erick Thohir. Nah, gimana itu dengan nama-nama itu? Ya, ini kan itu wacana ya. Karena kita kan akan simulasi kalau Pak Erick Thohir gimana, Pak Airlangga gimana. Kemudian kemarin juga ada Mas Gibran. Mas Gibran juga keluar namanya. Gitu loh. Oke. Jadi ada 4 tokoh ya. Ada 5 bahkan. Ada tokoh anak mudanya Mas Gibran. Tokoh perempuannya Bukovifa. Tokoh hukumnya itu ada Pak Mahfud. Tokoh partai politik itu ada di Mas Airlangga. Lantas tokoh BUMN, partai BUMN itu ada Erick Thohir. Oke, yang sejauh ini menguat namanya siapa? Ada nama Erick Thohir misalnya atau Erlangga? Kalau Ya, dari semua peluangnya kalau dari relawan ya. Kalau dari relawan sepertinya Erick Thohir jauh dari harapan karena pertimbangannya banyak lah. Saya nggak enak publikasi di Kompas lah. Kompas Airlangga juga nggak enak dia. Nanti malah saya dianggap bikin Oke. kegaduhan. Baik kalau gitu, peluang- saya ingin ke Bung Jayadi dulu Mas. kalau gitu. Bung Jayadi, kira-kira apa yang bisa membuat Bukovifa ini bisa berlabuh ke Pak Prabowo ataupun berlabuh ke Pak Ganjar begitu? Apakah mungkin itu akan atas kemauan sendiri atau mungkin juga akan nanti dipengaruhi oleh tokoh tertentu di baliknya? Iya, pertama kan dari segi elektoral peluangnya kan boleh dibilang sama besar ya. Ibu Hovifah ditawari oleh Pak Ganjar atau ditawari oleh Pak Prabowo. Tetapi tingkat kerumitannya itu tampaknya lebih banyak di kubu Prabowo, Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Kalau di kubu Ganjar begitu Ibu Megawati memutuskan, maka mungkin itu akan lebih cepat mulus karena tidak ada persoalan dengan presidensial threshold di kubu PDI Perjuangan. Kalau di kubunya Mas Noel di Koalisi Indonesia Maju kan Prabowo tidak bisa memilih tanpa memperhitungkan partai-partai yang lain, dalam hal ini PAN dan Golkar terutama ya, juga partai yang sudah menjadi koalisi karena ada persyaratan presidensial threshold.
Jadi dari sisi itu mungkin tingkat kerumitan lebih banyak di kubu Prabowo. Tapi dari sisi Bu Hovifahnya, seperti kata Bung Noel tadi, bisa jadi ada tokoh-tokoh tertentu atau apa namanya panutan-panutan Bu Hovifah yang dia tunggu nasihatnya atau sarannya. Belum tentu hanya kiai dan ulama, bisa juga yang lain, misalnya Pak Jokowi kan, gitu. Apakah Pak Jokowi lebih misalnya menyarankan Bu Hovifah untuk ke Pak Prabowo atau lebih ke Pak Ganjar, misalnya gitu. Oke. Lalu yang terakhir adalah tingkat keberterimaannya di tingkat elit gitu. Di mana karena kalau hanya mempertimbangkan elektoral, sebetulnya banyak bakal nama cawapres itu dipasangkan dengan Prabowo maupun Ganjar itu tingkat elektabilitasnya itu tidak beda-beda jauh amat gitu. Meskipun memang ada kekhususan di Jawa Timur ya. Jadi sebetulnya nama-nama yang sering disebut itu Pak Mahfud, Ibu Hovifah, kemudian Erick Thohir, Airlangga dan sebagainya itu kalau disimulasikan di kubu Prabowo misalnya itu hasilnya nggak beda-beda amat. Demikian juga dengan di kubu Ganjar gitu. Nah, jadi faktor lain yang harus diperhitungkan adalah seberapa tinggi nama-nama tokoh ini diterima di kalangan elit partai maupun elit koalisi gitu. Nah, jadi faktor itu yang bisa mempengaruhi. Nah, sejauh ini kita belum tahu persis faktor-faktor mana yang paling berpengaruh gitu. Karena kan ketika ditanya Bu Hovifah kan jawabannya ya itu tadi, ketika ditanya bisa ke sana kemari kan. Ketika ditanya ke Ganjaris, Mas Kris jawabannya ya bisa ke sana kemari juga. Sama. Oke. Tapi Bung Jayadi, kalau Anda membaca arahnya Pak Jokowi ini kemana sih sebenarnya? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Pak Jokowi sampai hari ini arahnya masih terlihat ambigu, terlihat dua gitu. Ya, misalnya ada banyak tanda bahwa Pak Jokowi dekat dengan Prabowo. Misalnya salah satu interpretasi yang terakhir masuknya Kaisang ke PSI misalnya ya. Walaupun tentu saja secara normatif akan disampaikan tidak ada pengaruh Pak Jokowi, itu pilihan mandiri segala macam, tapi masyarakat akan melihat itu salah satu sinyal bahwa Pak Jokowi tetap menunjukkan kedekatannya dengan kubu Prabowo kan gitu. Dan banyak tanda-tanda yang lain. Tapi pada saat yang sama Pak Jokowi juga menunjukkan dia masih tetap menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Contohnya hari ini kan. Hari ini kan ini atau kemarin tuh Rakernas keempat PDI Perjuangan Pak Jokowi memberikan pidato. Jadi dengan dengan dua sinyal seperti itu maka kita akan belum bisa memutuskan secara pasti sampai dengan hari pendaftaran. Oke, baik. Jadi kita masih menunggu ambigu Pak Jokowi. Mungkin juga Bu Hovifah juga lagi menunggu arahan Pak Jokowi juga ini, ambigu juga. Ya, betul. Kalau Ganjar, kita mendengar bahwa salah satu tokoh yang didengar oleh Bu Hovifah adalah Pak Jokowi kan? Oke, baik. Kalau Ganjaris bagaimana melihat arah dari Pak Jokowi ini? Arah dari Bu Hovifah maksudnya, arah dari Bu Hovifah bukan Pak Jokowi. Oh, iya, kalau kami melihatnya jelas seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Jayadi bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa Bu Hovifah sendiri juga manut dengan arahan Pak Jokowi. Jadi kemarin saya hadir di dalam acara pembukaan Rakernas PDIP keempat ya, kita semua juga sudah bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kader-kader yang hadir pada saat itu ya jelas bahwa beliau memberikan signal yang luar biasa kepada Mas Ganjar sendiri bahwa memang setelah dilantik kedaulatan pangan ini harus menjadi program pertama yang harus dijalankan secepatnya. Dan memang di dalam yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin bahwa masalah pangan ini adalah masalah dunia internasional juga. Jadi banyak negara-negara yang memang saat ini juga sudah memberhenti untuk mengekspornya. Nah, jadi saya melihat teman-teman Ganjaris juga melihat bahwa
peluang dari Ibu Khofifah ini cukup besar untuk mendampingi Mas Ganjar, dan ini masih terbuka di sisa waktu sebelum sampai tanggal 19 Oktober. Jadi kemungkinan itu masih bisa terjadi karena ini masih Baik, sangat-sangat percaya dinamis. diri bahwa Bu Khofifah akan bersama Ganjar ya. Kalau Bung Noel, bagaimana? Prabowo Mania percaya diri juga Bu Khofifah akan bersama dengan Pak Prabowo? Karena nanti battle-nya itu di Jawa Timur, saya yakin lah ada kalkulasi tersendiri soal elektoral ya. Karena biar gimana pun battle Pak Prabowo nanti setelah Jawa Barat, ketika tidak mungkin untuk menguasai Jawa Tengah, ya paling mungkin Jawa Timur. Karena peluang yang memungkinkan untuk meraih kemenangan elektoral itu hanya ada di Jawa Timur. Nah, saya rasa peluang itu hanya bisa ketika tiga itu. Pertama NU, kedua Jawa Timur. Ketiga ya kalau seandainya itu bisa bonusnya adalah perempuan gitu. Walaupun di situ ada peluang kasusnya Pak Mahfud Oke. MD. Anda Mahfud optimis MD atau tidak Pak Bu Khofifah Apa? bersama Pak Prabowo? Anda optimis Bu Khofifah akan bersama Pak Prabowo? Sangat optimis karena biar gimana pun Mbak Khofifah ini kan sosok tokoh perempuan ya, kita butuh keterwakilan perempuan. Oke. Sama halnya waktu 2000 berapa Bu Mega, kita suka dengan sosok-sosok perempuan dalam ruang demokrasi. Ruang itu harus diisi, jangan tidak, biar kita mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik buat bangsa ini, buat demokrasi dan buat NKRI. Baik. Tuh. Baik, saya ke Bung Jayadi. Bung Jayadi, kira-kira ini kalau misalnya Khofifah nanti memutuskan itu kapan ya kira-kira mendekati saat pendaftaran atau seperti apa? Udah enak di kamar. Tergantung, saya kira keputusannya tergantung siapa yang duluan menawarkan Oke. secara jelas kepada Ibu Khofifah gitu. Ini kan semuanya ngasih sinyal ini dua-duanya. Iya, semua dua-duanya sih. Tapi siapa yang paling duluan dengan tegas, dengan real gitu. Itu Baik, yang akan bisa terlihat gitu. Oke, Karena berarti kalau dugaan saya belum ada satupun dari dua koalisi ini yang 100% sudah firm, sudah memutuskan Bu Khofifah, kami tetapkan sebagai cawapres Pak Prabowo gitu. Atau lamaran resminya ke Bu Khofifah belum ada, begitu ya kira-kira Bung menurut saya Jayadi. itu Itu yang lagi belum ditunggu. terlihat tanda-tandanya itu, baru masih ada tawaran-tawaran yang sifatnya normatif. Oke, baik. Bung Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari LSI, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Juga Bung Noel, Ketua Umum Prabowo Mania, dan juga Bung Kris, Ketua Umum Ganjaris. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Makasih. Terima kasih Nilu. Terima kasih. Please. Makasih Kris, makasih Noel.